Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang berbahagia, kembali dengan saya melalui channel SHMH, channel yang membahas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku nanti mulai 2 Januari tahun 2026. Dan cukup banyak video yang SHMH telah upload. Terima kasih bagi yang sudah menonton video SHMH dari awal sampai akhir. Juga diucapkan sangat-sangat terima kasih bagi yang memberikan support dengan subscribe, dan dipersilahkan yang belum dan dimohon dengan sangat dan hormat untuk memberikan support terhadap channel SHMH dengan subscribe dan komentar yang positif, agar saya juga bertambah wawasan atas komentar-komentar atau saran pendapat yang diberikan. Kali ini video yang ke-250. Pada video yang ke-250 ini mari kita membahas bab 22 tentang tindak pidana terhadap tubuh. Terhadap tubuh. Bagian ke-1 itu tubuh manusia ini ya. Bagian ke-1 yaitu penganiayaan. Penganiayaan ini diatur pada pasal 466 KUHP baru, adapun ayat 1 berbunyi, setiap orang yang melakukan penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 3. Berarti dendanya ini paling banyak 50 juta. Kemudian ayat 2-nya, jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Ayat 3, jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Ini 7 tahun. Cukup banyak untuk pidananya. Nah, ini saya perlu menyampaikan, jadi terkait penganiayaan di dalam KUHP baru ini tidak ada definisi khusus tentang penganiayaan ya. Tidak ada definisi khusus, sehingga pada waktu-waktu yang akan datang, termasuk penganiayaan ini diserahkan pada nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Jadi bisa jadi memukul seperti ini nih penganiayaan. Bisa jadi juga dengan senjata tajam itu melakukan penganiayaan. Kemudian itu loh ya, sengaja menarik kursi orang yang akan duduk di kursi itu, dan orang itu terjengkang gitu ya. Apa namanya sih kalau terjengkang itu kan? Jatuh terduduk itulah. Nah, itu juga termasuk penganiayaan yang seperti itu. Walaupun mungkin kelakar, tapi itu termasuk penganiayaan. Bahwa juga dipahami juga di sini ada kata-katanya kan, hanya setiap orang yang melakukan penganiayaan. Tidak ada kata-kata setiap orang sengaja melakukan penganiayaan. Enggak perlu ditumpuk-tumpuk double-double, karena penganiayaan pasti dilakukannya dengan sengaja. Nah, kemudian apa sih perbuatannya? Macam-macam. Jadi perbuatan yang melakukan penganiayaan itu ya macam-macam, bisa jadi dipukul, bisa jadi ditendang, bisa jadi ditampar, bisa jadi juga di apa sih ya ini kalau bahasa Indonesianya apa sih, dijambak rambutnya gitu kan. Bisa jadi juga disuruh berjemur di terik matahari. Berjemur di terik matahari itu termasuk penganiayaan. Penganiayaan itu kan sesuatu yang mengakibatkan rasa sakit, sesuatu juga yang pada tubuh, namun juga menyebabkan perasaan terhina juga, itu kan. Suruh berjemur di tengah lapang itu kan, atau mohon maaf
metode-metode yang non sewu ya, kalau saya katakan itu tidak manusiawi, suruh tiduran, diikat, kemudian dahinya ini pakai plastik, air diwadahi plastik itu, kemudian dilubangin yang sedikit banget sehingga air itu akan netes di dahinya terus. Air itu akan netes di dahinya terus. Itu bisa gila itu kalau dilakukan seperti itu. Itu penyiksaan yang biadab itu bisa gila betul. Tes gitu kan. Tes di dahi aja airnya itu. Kalau dilakukan lebih dari 2 hari itu bisa gila orang itu. Karena tidak bisa tidur orang itu. Orang itu tidak bisa tidur. Otak panas dan sebagainya. Kondisinya hanya diem. Katakanlah diikat talinya itu kan. Kakinya kok talinya. Kakinya diikat, tangannya diikat. Pas posisinya hanya tas, tes di dahi terus. Gila itu. Dan itu penganiayaan. Jadi penganiayaan itu untuk yang ayat 1 ini tidak selalu menimbulkan luka, namun ada kegiatannya. Sebagai contoh begini, orang dimasukkan dalam kasur, digulung, diikat, kemudian didorong, sehingga menggelinding gitu kan pusing itu kan nggak luka juga. Itu penganiayaan itu termasuk. Padahal kalau dicek lukanya nggak ada, walaupun otaknya itu pusing betul. Termasuk yang posisi air tadi yang saya sampaikan. Kemudian jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan luka berat itu jelas ini kalau yang ini. Jadi penganiayaan entah yang digunakan apa, entah tangan kosong, entah dengan kemampuan pukulan, kemampuan tendangan, atau mungkin bela diri gitu kan, atau mungkin dengan alat kayu, batu, senjata tajam, atau mungkin dengan senjata api. Itu yang mengakibatkan luka berat di sini, ancaman hukumannya 5 tahun. Luka berat ya luka yang tidak bisa sembuh pulih atau terjadi cacat. Kemudian kalau penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Nah, sama-sama mati, namun dalam hal ini beda dengan pembunuhan. Kalau merampas nyawa orang lain, tujuannya itu adalah merampas, memang membunuh supaya mati gitu kan. Tapi dalam situasi yang pasal 466 ini tujuannya hanya menganiaya. Tidak ada niat membunuh, menganiaya iya, namun kekuatannya lebih. Karena tujuannya hanya menyakiti, menganiaya, namun karena situasi kondisi di lapangan pada saat kejadian itu berbeda, pakai celurit atau pakai orang buat kena leher misalnya, mati. Tapi mati ini adalah bukan tujuan. Maka ancaman hukumannya termasuk lebih ringan, yaitu 7 tahun. Ini terkait dengan penganiayaan. Sehingga kalau di ayat 1 ini adalah penganiayaan saja kegiatannya, namun tidak menimbulkan luka, namun terjadi penganiayaan. Sebagai contoh, dijemur di terik matahari gitu kan. Kasih tetesan itu akhirnya stres, dimasukkan ke dalam kasur, kemudian digelindingan kasurnya gitu kan. Atau di dalam tong itu kan pusing dia, tapi kan tidak mengakibatkan luka. Apalagi luka yang nampak terbuka itu tidak. Itu ancaman hukumannya adalah 2 tahun, 6 bulan atau pidana denda kategori 3. Kalau yang luka 5 tahun, kalau yang mati. Saya pikir cukup mudah karena ini sering terjadi kasus-kasus penganiayaan ini ya. Pada video ke-250 ini. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan tentang pembahasan pasal 466 KUHP baru. Apabila ada salah yang saya sampaikan, mohon dimaafkan dan dimaklumi, serta berikan kritikan yang membangun channel saya dan memberikan wawasan terhadap saya. Terima kasih bagi yang sudah menonton, yang belum subscribe dimohon dengan sangatlah dihormat untuk mendukung dengan subscribe dan nyalakan notifikasi. Karena SHMH masih terus akan mengupload video sampai pembahasan KUHP baru ini selesai. Ada 624 pasal dan ini kita sudah sampai pada pasal 466. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.